Oke, balik lagi di Cinematic Cinema Analitik. Akhirnya kita nonton film di bioskop lagi ya dia. Cukup lagi ya. Tapi ini jadi salah satu film yang cukup berkesan ya. Iya. Karena memberikan kesan yang cukup gitu. Nggak kayak film-film yang lain ya. Satu-satunya film yang aku tonton 3 kali. 3 kali. Di Wih, bioskop mantap. di tahun 2021 ini ya. Yang lain tuh kayak udah cukup lah, tapi film ini kayak ya mungkin karena hype-nya begitu luar biasa jadi semua orang tuh nonton gara-gara elemen yang dipakai film ini cukup revolusioner dan ditiru oleh pengekor-pengekornya. Kayak Bird Box sama Don't Breathe kan hampir-hampir mengangkat tema yang sama dan kita kembali akan mereview A Quiet Place Part 2. Sebenarnya gini ya, capek sih nonton film ini tuh. Dalam artian positif ya, capek gitu. Karena kita nggak dikasih nafas sama sekali gitu. Benar. Sepanjang film, sepanjang adegan yang ada scoringnya maupun nggak ada scoringnya itu tetap menegangkan gitu. Jadi kita tuh dibuat bertanya-tanya di balik kesunyian. Tapi yang bikin sebel nonton film ini tuh cuma satu, Pak. Suasananya tuh sepi tuh. Jadi di bioskop tuh kedengeran semua. Ya. Orang makan popcorn, orang kresek-kresek, orang minum. Jadi tuh kayak, aduh, kita nggak jajan. Yang lain pada jajan, ada yang pacaran. Waduh, kayak film ini tuh kayak emang harus dinikmati dengan penuh keheningan gitu. Iya. Jadi saat ada sedikit gerakan aja tuh kayak gitu ya. Aduh, kenapa ada suara itu sih gitu. Ya, tapi film ini cukup sukses sih untuk menarik penonton. Selama kita nonton ini jadi kayak rame banget. Ya, apalagi bareng sama Cruella kan. Dan mungkin minggu depan ada Conjuring part 3 ya. Ya besok kita tonton aja lah. Boleh. Tonton aja, Quiet Place sudah mulai tayang di bioskop, di XX1 ada, di CGV ada. Semua ada lah ya. Dari cast ya. Castnya masih sama ya, karena kembali menceritakan keluarga Abbott di mana ceritanya sendiri mengambil setting sekian menit ya, mungkin dari seri pertamanya ya. Kita masih bertemu dengan Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott. Terus ada si Noah Jupe sebagai Marcus yang ada yang paling bisa dibilang dia tidak banyak ngomong tapi ya still the show. Tapi si Michael Simons sebagai Regan Abbott. Dan ada sedikit kejutan di film ini ya, kita bakal melihat Jimon Honso yang muncul. Blood Diamond dan film-film keren lainnya ya. Dia muncul tapi cuma lagi berkesan. Dan yang paling penting ada lead aktor cowoknya dipegang sama Cillian Murphy ya. Karena si Lee Abbott-nya kan udah tewas di film pertama, digantikan sama Cillian Murphy untuk female aktornya. Dan cukup sukses ya, walaupun sempat dibikin pangling ya. Karena kan kita lihat si Cillian Murphy ini pada biasa jadi badass gitu kan. Jadi badass dan tidak berkumis, pokoknya tidak bertato juga. Jadi di film itu benar-benar kontras sama yang biasanya dia perankan gitu. Ya, jadi orang kumisan, yang lebih humanis dan sedikit depresif ya. Iya, pakai tracker gini gitu. Cukup kaget sih aku lihat dia waktu awal film tuh, kayak kenapa ada orang ini, dan ini kayak bukan Cillian Murphy. Dia bukan gitu. Beda banget soalnya waktu di film tuh, waktu pertama kali kita lihat tuh beda banget gitu. Dia kan main banyak film ya. Dan nggak pernah kumisan gitu yang aku nonton film tuh. Batman Begins, terus Inception. Pokoknya film-film yang Nolan. Seri-seri gitu banyak juga. Peaky Blinders juga. Semoga di ini karir Cillian Murphy di lead aktor pemeran prianya juga semakin bersinar lah kan. Dia kan jarang dapat major role gitu kan di film-film gede. Kadang dia cuma numpang lewat atau mungkin dibikin mati malahan. Langsung ke cerita ya. Ya, cerita ini sebenarnya ya itu tadi ya sudah dijelaskan. Menceritakan kembali keluarga Abbott yang tinggal separuh ya. Ya nggak separuh cuy. Ya separuh, Pak, bapak sama anaknya kan meninggal di yang pertama. Mereka istilahnya kembali melanjutkan perjalanan lah gitu. Ya, perjalanan untuk bertahan hidup ya, lebih tepatnya, karena di film ini kan nggak ada motivasi untuk hidup semua orang, karena semuanya udah mati, nggak punya harapan. Dan akhirnya 3 orang dari keluarga Abbott ini mencari 4 sih sama anaknya ya. Sama bayinya, bayinya. Sorry. Mencari sebuah tempat baru ya, karena rumahnya terbakar. Akhirnya dia bertemu sebuah bunker dan bertemu teman lama intinya ya. Kita sebenarnya nggak mau spoiler karena film ini emang first experience ya. Jadi takutnya nanti saat kita spoiler saat nonton di bioskop ada kejutannya gitu. Ya, jadi untuk cerita sendiri ya itu mengambil setting sekitar semenit 2 menit setelah film pertamanya gitu. Jadi
kamu bisa ngerasain semua hint yang ditebar di film pertama tuh muncul lagi di film selanjutnya, dan itu nggak ditinggalkan oleh si Jan Karinski ya. Ya seperti contohnya ya kereta itu tadi ya, jalan kereta, terus jembatan, pesawat bangsat itu ya. Hint-hint di film pertama itu masih ya ditebar dan kayak jadi ciri khas film ini, kayak selalu memunculkan hint kecil tapi itu kayak melekat di plot gitu. Dan itu banyak banget kalian jumpai, dari sampai paku bangsat pun juga muncul di film ini gitu kan. Paku tai di film itu juga ikut muncul gitu. Jadi salut lah buat buat cerita, penulisan dan detail-detail kecil yang nggak coba ditinggalkan dan dipertahankan, walaupun itu mungkin nggak terlalu kuat, tapi kalau orang yang nontonnya konsen dari film pertama jadi kayak jadi ingat gitu waktu kalau nonton film pertamanya gitu ya, walaupun sudah lama banget ya, 2018 tapi ini jadi salah satu film yang cukup sukses ya, karena waktu film pertamanya sendiri, saat filmnya masih di bioskop langsung dikonfirm sequelnya gitu. Ternyata terbukti karena emang film ini udah diproyeksikan ya. Dari ceritanya bener-bener continue gitu, kontinuitasnya bagus ya, gitu. Dan terbukti emang kayaknya filmnya emang digarap buat untuk lebih dari sekitar 2 film gitu ya. Semoga bisa jadi film dengan elemen yang nggak membosankan ya, karena sejauh 2 film ini nggak membosankan untuk ceritanya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi trilogi yang bagus lah ya. Pro kontranya kontra dulu karena pronya banyak. Yakin aku, karena filmnya bagus gitu. Oke. Kalau kontra ya mungkin aku ini sih, kontinuitas dari anaknya itu. Kita waktu lihat di versi pertama itu kayaknya masih kecil banget itu loh ya. Tapi kan adegan awal tuh adegan yang sangat bagus, opening film terbaik lah ya. Ya mungkin setelah Mortal Kombat ya. Setelah Mortal Kombat ya, film ini openingnya sangat bagus, sangat dan bikin gitu. Opening itu sudah bagus, tapi kontinuitas si anaknya tuh kayak dia kok udah gede gitu di situ. Kan padahal kan sebelum A Quiet Place yang pertama itu kan masih kecil banget gitu. Ya mungkin susah kali ya. Ya karena kan filmnya selisih 2 tahun, Pak. Habis pertumbuhan bule kan kayak orang Indonesia kan. Dia tumbuhnya mundur apa gitu. Ya itu sih mungkin kontranya itu, terus ending yang tiba-tiba gitu. Aku secara pribadian dia nggak begitu suka ending yang kayak ini ya, gitu. Kayak ini tarian lengger nasihat ya. Ending yang tiba-tiba gitu. Walaupun ya tuntas gitu, kasus itu tuntas sebenarnya, tapi endingnya tiba-tiba truk gitu, kayak tapi elemennya juga dipakai di film pertama sebenarnya. Iya sih. Kayak diulang lagi gitu. Aku kira kan bakal kita di hints lagi lah gitu, film ketiganya bakal seperti apa gitu-gitulah. Sedikit lah gitu, ada karakter baru atau bagaimana, kan aku kira begitu gitu. Walaupun endingnya cukup epic juga sebenarnya. Tapi, ya mungkin itu ya, sebagian orang nggak merasa kurang ini penjelasannya apa ya? Betul. Kayak kita tuh disuruh nebak metafor dari kejadian yang ada gitu kan. Whitebus tuh kan selalu membagi ketegangan dari 2 karakter yang berbeda di 2 tempat yang berbeda gitu. Jadi saat itu tiba-tiba stop, kita nonton udah gitu. Gitu ya, kayak padahal kan tegang loh, udah kayak aku jadi pengen nonton lagi nih gitu. Padahal kan filmnya yang ketiga nggak tahu ada dibikin apa enggak gitu. Iya. Dan itu belum dikonfirm juga ya sama studio. Cukup menyebalkan sih. Ya mungkin itu ya kalau kontranya ya. Kalau dari segi lain yang lain ya mungkin aku udah oke banget sih film ini. Thrilling banget gitulah pokoknya. Dan kalau aku sih kontranya ya ini sih, masih kadang aku yang sebel dari Quiet Place dari yang pertama sampai kedua ini nih, ada momen-momen mendramatisir biar suaranya tuh dibikin muncul, ketegangan tuh dibikin muncul tuh kayak yang di film pertama kan kita mungkin dikasih lihat paku yang muncul tiba-tiba itu. Di film kedua ini kayak ada lagi diulang, kayak paksa biar monsternya keluar lah gitu. Jadi kayak ada adegan yang bikin kayak nggak jelas gitu, kayak terlalu dipaksakan gitu, kayak aku harus ngeluarin monster di saat ini gitu, dengan di scene ini gitu. Ya dengan adegan yang kegoblokan karakter utamanya gitu loh. Kayak aku rasanya kayak ya oke sih buat ngeluarin monster di saat-saat tertentu, tapi saat itu dibuat karena kesalahan karakternya yang tahu di dunia kayak kiamat itu jadi naif aja gitu. Jadi ya betul. Kayak dipaksakan. Jadi ya tapi ya nggak mengganggu sih. Mengganggu paling dikit ya, tapi untuk orang-orang yang mungkin melihat film itu sebagai sebuah kehidupan asli jadi menyebalkan gitu loh. Ini tuh kiamat, ngapain harus gitu kan. Awas spoiler. Jangan di spoiler. Karena film ini bagus. First experience ya. Saat di spoiler ya udah habis ekspektasi kalian nonton film ini. Pro, ini bukan pro, ini saran ya buat teman-teman yang nonton, harus nonton di Dolby Atmos ya, karena filmnya menawarkan scoring yang benar-benar bikin orang tuh nggak nyaman. Scoring dan sound design yang benar-benar nggak nyaman lah pokoknya. Dan ketika orang menganggap film ini sebagai film thrilling ya benar-benar semuanya itu thriller gitu di sini. Bahkan angin pun bikin kita takut kadang. Sound desainnya, scoringnya maupun adegannya ini semua thriller sebenarnya. Jadi nggak ada genre yang tumpang tindih kayak Army of the Dead. Ya entah ini komedi, action atau zombie, apokalips ya macam-macam. Tapi film ini fokus kepada ini sih, daripada fokus ke
ngedevelop monster yang serem, mereka lebih ngedevelop karakter dengan lewat perkembangan cerita gitu loh. Itu bagus sih. Ya. Bagus sih. Kalau di film pertama kan kita lihat si Regan ini kan dia kayak mengambil semangat ayahnya gitu loh. Saat ayahnya berkorban, jadi semangat itu dia bawa untuk ke film keduanya. Dan di film keduanya ini kita juga melihat kayak penyerahan tongkat estafet itu lagi gitu loh dari tokoh-tokoh di film ini. Dan aku kira kan bakal ke si Cillian Murphy ya. Ya. Ternyata ke anaknya. Ternyata ke anaknya. Jadi film ini tuh spoiler dikit ya. Spoiler dikit ya. Jadi film ini tuh kayak bukan fokus ke monster dan kiamatnya, tapi lebih fokus ke emosi tiap karakter yang ada gitu. Kayak si Cillian Murphy juga di sini kan dia digambarkan orang depresi dan gimana dia bisa move on dari dunia yang kacau balau itu. Dia udah habis ya, cuma bisa gambar dia. Ada beberapa kejutan-kejutan yang bakal kalian temui dan itu sangat mengejutkan sekali sih. Ketika kita nonton film pertamanya yang karakternya seakan-akan cuma berapa orang tuh? 5 ya? Oh iya 5 ya, 5 orang. Yang seakan-akan cuma 5 orang itu dan alien gitu. Ini bakal gitulah pokoknya ya. Ya tipikal film apokalips kayak yang bakal tonton kayak Walking Dead kan itu kan monster manusia manusia gitu. Ya kayak gitu film-film apokalips survival gitu lah. Jadi karakternya sebenarnya tidak terlalu banyak tapi ya padat gitu loh. Ya mungkin developmentnya. Sebenarnya seri ketiganya lebih mengeksplor dunianya. Aku ngerasa dunia Aquatlas itu terlalu kecil gitu. Ke perkebunan terus ke bunker tiba-tiba itulah. Jadi untuk pro yang lain sebenarnya nggak ada sih karena emang elemen film ini udah begitu revolusioner gitu, kayak film-film lain tuh mengikuti gitu, menawarkan kengerian lewat sebuah keheningan. Nah, itu bener-bener ya kalau dibilang pro ya udah emang filmnya bagus gitu. Bagus gitu lah. Karena ya kita nggak mau spoiler. Kalau aku sih pro lain acting dari anaknya yang itu yang cowok ya, bener-bener bagus sih. Apa ya real banget lah gitu ketika dia kena sesuatu gitu ya di film ini gitu. Teriakannya terus kekhawatirannya dia terhadap orang sekitarnya gitu yang dia takut ini, dia takut itu, dia punya adik segala macam tuh kayak bener-bener bener-bener menjiwai gitu. Aktornya siapa nih namanya? Noah Jupe. Si Noah Jupe itu bagus banget gitu. Itu bakal menjadi aktor rising star mungkin ya. Di kemudian hari yang karena emang bisa dipertimbangkan Hollywood kan aktor-aktor mudanya banyak banget ya. Setelah boomingnya Stranger Things kan banyak bermunculan aktor-aktor muda baru. Bukan lebih muda, lebih belia nyebutnya. Sebuah film yang mungkin kalau aku menyikapinya bukan film horor sih. Ini lebih ke film keluarga ya? Karena memberikan pesan yang mungkin kalau kalian mengamati benar-benar filmnya pesannya sangat kuat gitu dan sangat bagus. Ya terlepas dari semua adegan yang keren, ngeri gitu dan monster yang benar-benar sadis ya, lebih sadis yang film sadis di sini. Walaupun yang kita ini hints lagi ya, spoiler yang kita lihat cuma 2 gitu. Monsternya gitu di sini. Kita nggak lihat yang kayak pertama kan benar-benar dikeroyok tuh, Pak. Rumahnya. Rumahnya dikeroyok banget gitu. Ini paling cuma yang datang tuh 1 gitu loh. Yang nyerang satu gitu. Mungkin lebih bisa dinikmati gitu kalau dia nyerangnya 1 gitu dengan orang sebanyak itu gitu loh. Jadi ya bagus ya, filmnya bagus banget sih. Jadi nonton aja lah ya. Nonton aja. Langsung ke skor ya. Kalau aku mungkin untuk scoring dan adegan-adegan sadis yang dihadirkan di sini mungkin 8,3 lah ya. 8,3 lah ya. Karena jujur aku suka. Di samping aku juga sebenarnya tutup kuping waktu nonton gitu. Ya 8,3 angka yang cukup fair karena ya kekurangan-kekurangan ada tapi aku cenderung menikmati film ini dengan segala kekurangannya lah gitu. Jadi 8,3 untuk Aquatlas Part 2. Kalau aku mungkin 8 ya karena 8. Yang aku suka dari film ini tuh film ini kan sebenarnya dilabeli sebagai film horor ya. Tapi yang ditawarkan tuh bukan sebuah kengerian, kita dikasih tone warna yang segar tapi di balik tone warna yang segar itu ada sebuah teror yang ditanam cukup mengerikan gitu lewat suara dan keheningan malah. Dan itu cukup bikin aku waktu nonton pertama kali itu kaget dan ngumpat wah cuk gitu. Cing. Apalagi waktu adegan opening itu cukup cuk gitu. Jadi film ini cukup keren dan yang paling penting pesan utamanya gitu. Jadi kayak ada semangat untuk bangkit dari keadaan yang tidak menguntungkan gitu di tengah itu ada seseorang yang tetap berjuang dan itu cukup jadi tema yang mungkin sedikit terkubur ya lewat tema-tema horor yang ditawarin di film ini. Mungkin tak kasih nilai 8,5 sih. Oh 8,5. Ya karena paket lengkap dibalik kengerian yang ditawarkan. Betul. Gitu. Jadi mending ditonton. Tapi sayangnya filmnya harus ditonton sama part 1-nya. Kalau enggak kalian bingung. Iya. Buat yang nonton belum nonton part 1-nya kayaknya harus segera nonton. Gimana nih OTT-nya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya di Prime ada deh. Di Prime ada ya. Jadi ya langganan Prime sekarang bayar pakai kartu itu. Genius. Indosat bisa. Indosat bisa. Iya, kemarin aku gratis sebulan Indosat. Prime. Semoga kalian bisa nonton lah sebelum ke bioskop nanti. Jangan sampai ke bioskop. Ada kemarin aku nonton pertama ke bioskop gitu kan. Orang bakal bilang, "Loh, ini adiknya nggak bisa ngomong."
lah kan jadi lucu padahal filmnya tuh kontinuitasnya cukup bagus. Ya gitu ya. Ya sudahlah. Ya sudahlah ya. Mungkin dia nggak punya waktu buat nonton di bioskop waktu tahun 2018 ya. Tapi ya itu sangat disayangkan kalau kalian nggak nonton film pertama ya karena banyak banget hint yang ditebar dan nyambung gitu. Nyambung, betul. Semoga bisa nonton yang pertama dulu sebelum nonton kedua karena Quiet Place salah satu film horor yang cukup gemilang dan tahun ini. memberi warna baru ya untuk horor-horor yang lain. Yang non setan lah, Non setan gitu. Dan ini lebih horor daripada setan gitu. Karena aku nggak dibikin nyaman gitu. Ya, mungkin segitu dulu dari kita untuk review A Quiet Place Ya, part mungkin 2. next review kita bakal Conjuring ya. Ya, mungkin. Karena itu salah satu film yang digandrungi di Indonesia. Betul. Pokoknya kalau horor laku gitu. Laku di Indonesia mah, setan-setan laku Iya. gitu. Nah, setan lu pada. Segitu aja dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan dukung kita di Channel kita yang lain PG Studio Musik untuk konten-konten musik dan konten-konten yang lain di PG Studio Story. ya. Akhir kata saya Sakin pamit. Saya Lupita Nyong O. Lupita Nyong. Oh ya Allah. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciao.